Shalom saudaraku, salam sejahtera dalam kasih Kristus. Jumpa lagi dengan saya, Didi Tuli. Kita akan belajar berapologetika bersama-sama di channel ini. Channel Ngaji Cerdas itu selalu menampilkan mualaf-mualaf yang nggak bermutu menurut saya. Kenapa? Karena mualaf-mualaf yang ditampilkan itu yang katanya cerdas itu ternyata tidak cerdas. Mereka ini bukan orang Kristen taat yang rajin beribadah ke gereja, doa, baca Alkitab. Bukan. Karena setiap kali mereka kesaksian, salah-salah cerita mengenai iman Kristen. Salah satunya adalah ibu ini ya. Katanya sih ibu ini baru membaca Injil yang asli itu setelah dia jadi mualaf. Aduh, mari kita lihat video berikut ini. Saya bahkan baca Injil yang asli itu setelah saya hijrah. Jadi saya baca itu ternyata kesimpulan saya, Alkitab yang asli, Injil itu, Nabi Isa itu adalah Muslim. Dari mana keterangan ini? Itu ada di kitab Mazmur. Saya lupa itu apa kitabnya yang mana ya. Itu dikatakan begini, Yesus maju ke depan, itu kan ada jamaahnya banyak ya. Yesus maju ke depan, maksudnya ada di gereja itu ada, kalau kita mau masuk itu ada air di situ disediakan untuk. Nah itu setelah saya simpulan itu adalah berwudu. Terus kemudian Yesus maju ke depan, satu langkah di depan jamaahnya. Setelah saya telah sekarang, itu adalah Yesus, Nabi Isa itu mengimami sholat. Mungkin sholatnya bukan seperti sholat kita sekarang. Dan setelah saya juga ikut kristologi, ternyata memang benar apa yang saya duga. Dan saya memang baca Injil yang sebenarnya itu setelah saya hijrah, karena dulu saya nggak boleh baca. Iya. Jadi Injil yang dikatakan Injil Barnabas itu kan Injil yang asli. Itu kalau dengan waktu saya masih di gereja dulu sebagai umat Katolik, itu adalah Injil yang mana tuh? Gimana? Injil Yang Barnabas, yang asli itu. Yang dibilang palsu yang mana? Yang Barnabas sama umat Katolik. Tapi setelah saya baca sekarang, setelah saya hijrah, itu ternyata itu isinya itu semua hampir mirip dengan Al-Quran. Ada yaitu Nabi Isa, ya Yesus maju ke depan memimpin jamaahnya, itu berarti beliau itu kan iya, Nabi Isa itu memimpin jamaahnya untuk sholat, cuman sholatnya belum seperti sekarang ya. Lain kali suruh baca skripnya yang benar ya, di briefing dulu supaya dia tidak keluar dari skrip. Jadi biar nggak malu-maluin seperti ini. Nah ibu ini ngakunya dulu itu dia orang Katolik yang taat. Ingat tuh ya, dia orang Katolik yang taat. Jadi kalau orang taat itu ya pasti dia mempelajari Alkitab, membaca Alkitab gitu ya, pergi ke gereja, berdoa. Nah ini sok-sokan ngomong taat, tapi tidak tahu apa-apa tentang iman Kristen atau iman Katolik ya. Nah, dia tadi mengatakan bahwa baru membaca Injil yang asli itu setelah dia mualaf. Maksudmu apa? Apa mau nuduh bahwa kitab orang Kristen ataupun Katolik itu palsu? Begitu maksudnya? Aduh, kalau kamu nuduh itu palsu, harusnya kamu bisa buktikan mana yang asli. Kalau cuma bisa nuduh, semua orang juga bisa. Kalau orang bilang palsu tapi nggak ada bukti, itu namanya fitnah. Jadi orang yang menuduh harus bisa membuktikan bahwa kitab suci ini palsu. Jangan asal tuduh, begitu Bu ya. Nah, yang lucu, dia bilang tadi itu ada kok di Injil, Yesus itu sholat, katanya menjadi imam sholat. Injil di mana ya? Injil di kitab Mazmur. Ada Injil di kitab Mazmur. Ini Injil yang mana lagi? Ini Injil yang asli itu kah? Yang di kitab Mazmur itu?
kok ya ada Injil di kitab Mazmur yang menceritakan Yesus sholat? Nggak ada. Di kitab Mazmur itu sama sekali tidak menceritakan mengenai Yesus. Kalau nubuatannya ada gitu ya. Tapi Yesus yang sedang sholat tidak diceritakan di situ. Lalu di mana sih cerita yang diceritakan oleh ibu ini mengenai Yesus berdoa itu ya, sujud yang dibilang dia sholat itu bukan di Injil Mazmur, tapi ada di Injil Matius pasal 26 ayat 36 sampai 46. Mari kita baca ya. Ayat 36. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemane. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Nah, yang pertama di sini dikatakan bahwa Yesus itu posisinya ada di Taman Getsemane. Ingat ya, dia ada di Taman Getsemane, bukan di masjid. Yang kedua, ketika Yesus sujud, dia berdoa, itu menghadap kemana? Pasti dia menghadapnya atau kiblatnya itu ke Yerusalem, ke Bait Suci, bukan ke Mekah. Begitu ceritanya ya. Nah, yang di sini yang dibawa itu bukan jemaah, tapi murid-muridnya. Di sini sudah dikatakan ya, bersama-sama murid-muridnya ada Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya. Berarti 3 orang yang mengikuti Yesus. Nah, mari kita baca di ayat yang ke-39. Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa. Jadi Yesus itu maju sedikit dari murid-muridnya yang sedang tidur itu ya. Dia maju kayak menyingkirkan diri sebentar gitu ya dari murid-muridnya, kemudian dia sujud, dia berdoa. Tidak semua orang yang sujud berdoa kemudian itu dikatakan sholat bahwa dia adalah Islam. Tidak. Ada banyak orang selain Islam doanya itu sujud. Contoh, lihat aja tuh orang Hindu Bali. Mereka kalau beribadah, berdoa, selalu sujud. Apakah mereka Islam? Bukan. Orang Kejawen juga. Ada yang berdoa sujud, ada yang doanya itu bersila begini ya. Apakah mereka Islam? Ya bukan. Jadi jangan mencocok-cocokkan karena dia maju sedikit, kemudian sujud, berdoa, lalu dia bilang imam sholat. Ngawur aja ya. Ini namanya cocokmologi, maksamologi, ngawurologi. Jadi kalau orang jadi mualaf ya jadinya aneh-aneh gini ya. Ngaco-ngaco jadinya. Dan kemudian dia tadi bilang bahwa ternyata Injil yang asli itu adalah Injil Barnabas katanya. Karena Injil Barnabas ini lebih mirip dengan Quran. Saya setuju. Injil Barnabas lebih mirip dengan Quran daripada Alkitab. Kalau begitu ambil aja. Orang Kristen tidak mau kok Injil Barnabas. Kenapa? Karena memang ini Injil Melkiades yang baru ditulis abad ke-16 menggunakan bahasa Italia dan Spanyol. Ya masa ada Injil ditulis di abad ke-16? Ya masa ada para rasul yang sudah meninggal di abad pertama, kemudian bangkit di abad 16, nulis Injil. Nah ini kan ngawur, ini namanya halusinasi. Makanya gitu ya Bu ya, belajar yang benar, biar imannya kuat, tumbuh dengan betul. Jangan mau kalau dieksploitasi, suruh kesaksian-kesaksian yang seperti ini. Kalau masuk Islam aja. Nggak usah jelek-jelekin Kristen atau lagi Katolik. Nggak usah, nggak ada yang larang kok ibu masuk Islam ya. Itu hak ibu. Silahkan, itu diatur undang-undang ya. Belajar Islam yang benar, ngaji yang benar. Jangan mau disuruh-suruh yang ngaco-ngaco begini. Sekian dari saya. Shalom, salam waras. Tuhan Yesus memberkati.